Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh berjumpa pada saat hari ini. Di dalam merebaknya virus corona yang masih kita lihat bahwa setiap hari kita melihat pemaparan-pemaparan bertambahnya korban ataupun orang yang meninggal. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membagikan satu berkat Tuhan. Mungkin ini menjadi pertanyaan kita semua. Karena kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan teman kita yang kita cintai, sahabat kita, keluarga kita. Mereka telah dipanggil oleh Tuhan berkenaan dengan adanya virus corona. Saya mencoba memberikan satu perenungan buat kita. Masihkah Tuhan peduli? Itu tema kita yang terambil dari Yohanes 11. Kalau kita memperhatikan situasi pada waktu itu di dalam gambaran Yohanes 11 ini, bagaimana Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus bahwa saudara mereka yang bernama Lazarus sedang sakit. Nah saudara-saudara, pernyataan Alkitab sungguh luar biasa menariknya ketika dituliskan, dia yang engkau kasihi sakit. Kalau kita memperhatikan juga di dalam ayat yang kelima, Yesus juga menyatakan bahwa Yesus sangat mengasihi keluarga ini yang menunjukkan bahwa keluarga ini begitu dekatnya dengan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, ketika Maria mengirimkan kabar kepada Yesus, mereka juga berharap bahwa Yesus akan datang menjumpai mereka, paling tidak bisa menolong Lazarus. Saudara, itu harapan mereka, tetapi di dalam ayat yang keempat di dalam Injil Yohanes 11 ini kita melihat bahwa Yesus memberikan satu respon yang cukup mengagetkan bagi saya, mungkin bagi kita semua, seakan-akan Yesus menunda atau membiarkan atau seakan-akan gak peduli dengan keadaan sakitnya Lazarus. Dan Alkitab mencatat bahwa penyakit itu tidak membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan di dalam ayat yang ke-6. Saudara, saya mengerti perasaan bagaimana Maria dan Marta mengharapkan kehadiran Yesus ada di tengah-tengah mereka yang bisa menyembuhkan penyakit yang sedang diderita oleh saudara mereka, Lazarus. Tapi saudara-saudara, kita memperhatikan Yesus, dia berkata kepada para muridnya untuk tidak segera pergi ke sana. Seakan-akan Yesus menunda kepergian ini, saudara. Inilah yang saya mengatakan ketika Yesus mengatakan untuk menunda, bagaimana perasaan Maria dan Marta pada waktu itu, saudara. Dan kita mendengar kabar bahwa Lazarus akhirnya meninggal. Nah saudara, kita melihat bahwa ketika Yesus berkata bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian tetapi menyatakan kemuliaan Allah, kenyataannya adalah Lazarus mati. Lazarus meninggal karena penyakit itu. Tapi kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injil ini, bahwa tujuan Injil ini adalah agar orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Itu ada di dalam pasal 20 ayat yang ke-31. Nah saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-7 kalau kita melihat. Lalu kemudian Yesus mengajak murid-muridnya ke Yudea. Saudara-saudara, di dalam pernyataan ini lalu kemudian terjadilah respon yang terjadi di antara para murid. Misalnya di dalam ayat yang ke-8 kita melihat murid Yesus memperingatkan bahwa Tuhan, masa kita mau ke sana? Bukankah orang-orang Yahudi hendak melempari engkau dengan batu? Ngapain kita ke sana cari mati? Artinya ketika respon yang diberikan ditunjukkan oleh murid-murid ketika Yesus mengajak mereka untuk ke Yudea, saya lagi berpikir, berimajinasi bahwa mereka ketakutan terhadap reaksi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin sebagian murid juga akan berpikir bahwa mereka khawatir jangan-jangan begitu mereka masuk ke Yudea lalu mereka langsung dilempari batu. Tapi paling tidak, kalau saya berpikir bahwa ya waspadalah, jangan konyol lah. Tapi saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus mengajak mereka untuk ke sana. Dan yang luar biasa di dalam ayat 16, seorang murid mengatakan, saudara-saudara, gak takut. Bahkan dia mengatakan, ya kita bersiap mati juga ke sana. Wah, satu omongan heroik.
tapi mungkin juga agak naif kali ya. Nah saudara-saudara, berkenaan dengan bagian ini, ayat 9 sampai yang ke-15 di dalam Injil Yohanes pasal ke-11 ini, Yesus sekali lagi menjelaskan tentang maksud dan tujuannya. Ia sesungguhnya adalah terang yang dinantikan oleh orang Israel. Dia sesungguhnya adalah Mesias yang dinantikan. Dan pada saat dia mengatakan untuk menunda kedatangannya menjumpai Lazarus, dan kita ketahui Lazarus sudah mati, saudara. Menunjukkan bahwa Yesus sesungguhnya tidak pernah takut kepada kegelapan, bukan? Karena dia adalah sumber terang. Dan dia mengatakan bahwa kegelapan itu, saudara, akan dikalahkan oleh terang. Alkitab jelas mencatat di dalam ayat yang ke-17 kalau kita melihat. Lazarus telah mati 4 hari. 4 hari, saudara. Mengapa Yesus menunggu sampai 4 hari? Menarik, saudara. Yesus menunggu 4 hari. Dan Alkitab mencatatnya seperti itu. Saudara, ternyata di dalam pandangan rabi-rabi berkata pada waktu itu bahwa roh manusia yang sudah meninggal itu masih tinggal dekat tubuh jasmani selama 3 hari. Artinya ketika seseorang mati, saudara, maka selama 3 hari rohnya itu masih berputar-putar, begitu. Nah saudara-saudara, pada bagian inilah Yesus datang hari yang keempat. Artinya untuk menunjukkan bahwa Lazarus benar-benar mati. Kondisi Lazarus benar-benar mati. Nah secara fisik kalau orang sudah mati 4 hari, ya jelas saudara-saudara akan membusuk, bukan? Dan itulah ketika batu untuk menutup kubur itu tidak dibuka, mereka mengatakan, bukankah ini sudah 4 hari? Jenazah itu sudah rusak dan mulai bau. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Ketika Yesus mengatakan sesuatu, orang belum tentu menanggapi sesuatu yang sama. Ketika Yesus mengatakan kebenaran, belum tentu orang juga menerima kebenaran itu. Karena orang memiliki persepsi dan cara berpikir yang berbeda. Mari kita lihat sebagai satu poin penting di dalam bagian ini, bagaimana reaksi Maria dan juga Marta. Kita mulai dari Marta, saudara. Marta adalah sesosok wanita yang saya boleh mengatakan agresif dan orang yang suka bekerja, suka bertindak. Dia menyambut Yesus, sementara Maria lebih memilih untuk terbenam di dalam kesedihannya. Dan dia juga sedang dihibur oleh beberapa pelayat yang datang. Yang sangat berbeda dari kedua orang ini adalah Marta dengan bergegas mencari Yesus, lalu kemudian dia segera menyatakan, mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya pada waktu itu. Saudara-saudara, yang ingin dia katakan adalah, Yesus, sebenarnya kalau engkau ada di sini, Lazarus tentunya tidak akan mati, bukan? Tapi kenyataannya bahwa engkau memang tidak ada, dan kenyataan yang pasti adalah Lazarus sudah mati. Saudara-saudara, reaksi Marta tentu saudara-saudara menunjukkan sesuatu yang saya boleh mengatakan demikian manusiawi sekali. Seorang yang ditinggal pergi oleh saudaranya, jelas dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia melihat Yesus sebagai satu kekuatan jiwa bagi dirinya. Karena Yesus sangat dekat dengan mereka dan mereka juga dekat dengan Yesus. Maka setiap persoalan dia ingin ungkapkan kepada Yesus. Tidak ada satu keinginan hati untuk menghakimi ketidakhadiran Yesus, bukan. Tapi Marta jelas-jelas mendudukkan posisinya sebagai seorang yang, ya bagaimana keadaan ini ya sudah berlalu. Dia hanya ingin mencurahkan isi hatinya kepada Yesus. Tetapi di sisi lain kita melihat Marta juga menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus dapat menolong. Meskipun itu tidak pernah terbesit di dalam otaknya bahwa Lazarus bisa hidup kembali. Lazarus bisa dibangkitkan. Saudara-saudara, kita melihat di dalam bagian ini kepada reaksi, yaitu Maria. Maria yang tenggelam dalam kesedihannya, lalu kemudian ketika Marta datang membicarakan bahwa Yesus guru mereka ada. Yang terjadi adalah Maria segera mencari Yesus. Dan orang-orang pelayat pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu langsung bergegas juga mengikuti Maria. Mereka berpikir bahwa Maria di dalam kesedihannya, di dalam ratapannya, dia mau pergi ke kubur Lazarus. Tapi mereka salah.
Maria mencari Yesus. Dan ternyata mereka sama. Perkataan mereka sama. Saudara-saudara, saya membayangkan, berimajinasi pada waktu itu ketika Lazarus meninggal. Sementara Yesus belum datang. Dan mungkin mereka berpikir Yesus juga tidak datang. Mereka sedang membicarakan kehidupan Lazarus, saudara mereka. Mereka juga mungkin saling membicarakan kenapa Yesus tidak datang untuk kondisi seperti ini. Mungkin mereka juga akan mengatakan, Yesus sudah tidak peduli kayaknya sama kita. Sehingga dia membiarkan saudara kita mati. Meskipun mungkin juga mereka berharap dan amat berharap bahwa Yesus bisa datang untuk menolong dan menyembuhkan. Tapi saudara, mungkin itu adalah harapan yang paling tipis. Nah, saudara-saudaraku, disinilah kita melihat ketika Maria datang. Maria tersungkur di kaki Yesus. Dia hanya bisa mengucapkan hal yang ada di dalam hatinya. Sekali lagi, baik Maria ataupun Marta tahu siapa Yesus. Yesus bagi mereka adalah orang yang benar-benar bisa mengerti tentang perasaannya. Dan saudara-saudara, dalam bagian ini kita melihat Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara-saudara, dengan pernyataan akulah kebangkitan dan hidup, ego eimi. Ego eimi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan. Dan Yesus itu sendiri adalah kehidupan itu sendiri. Ketika dia berbicara bahwa orang-orang yang mati akan hidup, bahwa mereka yang percaya akan hidup, menunjukkan bahwa kehidupan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka hal ini direspon oleh Marta dengan mengatakan, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Engkau adalah yang akan datang ke dalam dunia." Inilah saudara yang mendorong pertanyaan Yesus kepada Marta untuk melihat yang sesungguhnya bahwa Yesus adalah pemberi kehidupan itu sendiri. Saudara, menarik ketika Yesus sudah berjumpa dengan Maria, lalu kemudian Yesus hendak mengunjungi kubur Lazarus. Di dalam Alkitab dikatakan mulai ayat 33 hingga 35. Satu pernyataan yang Tuhan Yesus nyatakan di situ. Bahwa masgullah hati Yesus. Secara harafiah kalau boleh diartikan itu artinya hatinya sedang bergemuruh. Rohnya sedang bergemuruh. Ungkapan ini biasanya dipakai untuk menunjukkan sebuah kemarahan. Namun di dalam konteks ini kita melihat di dalam terjemahannya bahwa Yesus benar-benar memiliki perasaan yang saya boleh mengatakan dalam. Rasa duka yang dalam atas kematian Lazarus. Di sisi lain memang dia juga melihat, menunjukkan tentang kemarahan dia. Kepada apa? Beberapa penafsir mengatakan marah kepada yang namanya kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Yesus memanggil Lazarus, walaupun dia 4 hari, menunjukkan bahwa dia benar-benar mati. Menyatakan satu bukti, Yesus masih peduli. Saudaraku, di dalam situasi seperti ini, apa yang bisa saudara pelajari? Melalui bacaan kita, Yohanes 11 mengajarkan sebuah perjalanan iman bagi saya dan saudara. Untuk yang namanya menaruh harap pertolongan kepada Yesus. Merebaknya virus ini telah membawa beberapa korban. Yang sangat mengagetkan adalah orang-orang yang mungkin kita cintai telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin juga kita sedang ketakutan, kita merasa khawatir dan cemas berkenaan dengan merebaknya virus ini. Satu hal yang ingin untuk kita renungkan pada saat hari ini bahwa iman kita bisa bertumbuh saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, iman kita akan bertumbuh saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Disitulah kita belajar untuk mempercayakan hidup kita
sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pengasihan dan kedaulatan Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah tahu. Karena apa? Setiap orang tidak akan pernah kebal terhadap virus ini. Entahkah saudara punya kekayaan yang begitu banyak atau saudara dalam kehidupan yang pas-pasan. Gak peduli saudara berpendidikan tinggi atau saudara berpendidikan yang sedang-sedang saja. Tapi kita melihat bahwa virus ini merebak dan menghantam semua orang. Satu kenyataan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang rapuh. Dalam segala kondisi kita ini adalah orang yang lemah. Kita ini manusia yang tidak berdaya. Justru saat-saat seperti ini saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk mengenal dirinya lebih dalam. Bahwa sesungguhnya saudara, dia berkuasa atas hidup dan mau seseorang. Semua ini untuk menunjukkan bahwa ketika dia hendak menuju ke kayu salib saudara. Kematian harus dihadapi oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kita melihat bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Maut dikalahkan. Saudara, melalui adanya virus corona. Melalui kesulitan hidup yang sedang kita alami. Bahkan mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu pergumulan berat di dalam hati saudara. Tuhan sedang mengajar saudara, mengajar saya, mengajar Anda semua untuk belajar lebih dekat kepadanya. Belajar untuk taat akan pimpinannya. Saudara-saudara, percayalah bahwa kedaulatan Allah melebihi segala-galanya. Jikalau saat ini mungkin saya atau saudara sedang berpikir, apakah Yesus masih peduli? Saya jawab, iya. Yesus masih peduli. Mari saudara kita datang kepada Dia. Mari kita menyerahkan untuk persoalan yang bukan saja dihadapi oleh keluarga kita. Bukan saja bangsa kita, tapi seluruh dunia saudara mengalami hal yang sama. Sebuah virus yang membuat kita bisa ketakutan luar biasa. Tapi bersama dengan Yesus, mari kita hadapi. Meminta pertolongan kekuatan kepada Dia. Bahwa tangan kasih-Nya masih peduli kepada Anda. Jaga kesehatan saudara, tetap miliki semangat, dan saudara-saudara dengan menjaga kehidupan rohani saudara dengan baik, disitulah kebenaran firman Tuhan akan memancar, yang membuat saudara, hati saudara akan bergembira, dan situ letak kekuatan, karena hati yang gembira ada obat yang manjur. Kiranya inspirasi pada hari ini memberi kekuatan kepada kita. Jangan pernah tanyakan, apakah Allah peduli? Saya menjawabnya, Allah masih peduli. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah merebaknya virus corona yang kami juga tidak tahu kapan akan berakhir, di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, bahkan kedukaan kami karena kami kehilangan rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Tuhan, di tengah-tengah rasa duka seperti ini, rasa kehilangan seperti ini, ajar kepada kami untuk belajar dari Marta, dari Maria. Mereka belajar untuk melihat kondisi ini dan kemudian mereka mencurahkan hati mereka kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kita melihat, kami memperhatikan kebenaran firman-Mu menjadi satu kekuatan bahwa Engkau adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kematian bukan ditentukan oleh sebuah virus, karena kematian akan datang kapan saja. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa kematian adalah yang hal indah bersama dengan Tuhan. Namun kehidupan ini pun adalah anugerah yang Tuhan boleh berikan. Kuatkan kami semua, berkati setiap keluarga, perjalanan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.